Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Semoga ibu bapak semuanya dalam keadaan sehat, tambah sukses, makin berkah dan bahagia. Semoga Allah senantiasa mencurahkan berkah, rahmah dan maghfirah, menguatkan hati kita dengan akidah yang salimah, menghiasi hidup kita dengan ibadah dan akhlakul karimah, melimpahi kita dengan rizki yang halalan thayyibah, menjadikan keluarga makin sakinah, mawaddah warahmah, putra putri makin solih dan solihah. Perjalanan sisa umur kita senantiasa dibimbing dengan hidayah dan tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada harta yang paling berharga melebihi iman dan taqwa. Harta, kendaraan berharga. Karena harta berharga, maka kita memeliharanya, mencucinya dan maintenance, care, peduli dengan kendaraan itu, karena menganggap kendaraan itu berharga. Kalau kita menganggap keluarga itu berharga, pasti kita fokus, kita memperhatikan, kita peduli kepada keluarga itu. Bukankah selama ini kita bekerja segala macam itu berusaha itu untuk keluarga, karena keluarga berharga. Seperti itu pula yang lain-lain. Kalau rumah berharga, kalau ilmu berharga, pasti akan peduli, akan care. Sedangkan iman adalah paling puncak, yang paling berharga buat manusia. Artinya apa? Kita lebih layak untuk peduli, untuk care, untuk maintenance apapun yang berhubungan dengan iman. Itu artinya kita menghargai, menganggap iman itu sesuatu yang berharga. Dengan cara taklim seperti ini adalah salah satu cara maintenance iman kita. Ada 3 peci ini. Nanti ada kuis 3 pertanyaan di akhir ya. Mungkin ada 10.000 ya harganya. Lebih lah. Bagus sih. Ada kuis nanti terakhir 3 pertanyaan. Kalau di undangan itu judulnya itu rendahnya hamba, tingginya Rob, tingginya rububiyah.
Tapi di sini kok tadabbur surat Al-Fatihah. Ini kenapa bisa terjadi ini? Memberi judul, suka-suka yang memberi judul. Di dalam Al-Fatihah itu, Pak Yahya pasti nyambung nih. Dalam Al-Itqan itu yang baru dibahas daftar isinya ya Pak Yahya kemarin itu, ada 80 ya Pak ya, 80 tema. Al-Itqan itu ditulis oleh Imam As-Sayuti. Itu ulumul Quran. Isinya aja ada 80 macam lebih. Ada nasih, mansuh, maki, madani, am, khos, mutlak, muqayyad. Ada salah satu tema di Al-Itqan itu at-taqaddam, al-mutaqaddim atau al-mutaakhir. Ada ayat yang didahulukan, ada yang dibelakangkan. Kenapa dibelakangkan? Kenapa didahulukan? Ada yang gitu ya. Di sini ada contoh 2 tema itu di Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu? Kenapa didahulukan iyyaka nasta'in? Itu masuk kepada tema itu di Al-Itqan itu. Kenapa yang kedua? Kenapa iyyaka baru na'budu? Kenapa na'budu lagu baru iyyaka? Kenapa tidak na'budu dulu baru iyyaka? Itu nanti dibahas di sini. Nah, judul yang ditulis di undangan itu diambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu itu adalah zillat ubudiyah. Itu yang judulnya, kehinaan penghambaan. Iyyaka nasta'in itu izzat rububiyah, kemuliaan ketuhanan. Apa sih maksudnya? Dahulukan dulu ibadah dengan penuh kerendahan, baru memohon iyyaka nasta'in dengan menunjukkan keagungan, dengan menyatakan keagungan Allah. Kita memohon-mohon itu sebetulnya sedang mengagungkan Allah. Izzat rububiyah. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah, kita sedang menghinakan diri kita. Maka izzat zillat ubudiyah wa izzat rububiyah. Dahulukan dulu zillat, kehinaan kita tunjukkan dulu kehinaan kita di hadapan Allah, baru meminta, baru iyyaka nasta'in. Itu nanti akan dibahas itu. Ini hanya sekedar kenapa judulnya kok itu. Kalau disuguhi judul tadabbur Al-Fatihah, orang Fatihah lagi bosan. Saya kasih judul yang lain, padahal isinya Al-Fatihah juga. Bismillah. Tapi selama saya di sini yang membahas Al-Fatihah dari awal sampai akhir, kayaknya belum juga sih. Jadi jangan dibilang udah sering. Siapa coba dalam setahun ini siapa yang membahas Al-Fatihah? Dalam tahun lalu siapa? Tahun berikut nggak ada. Jadi jangan dibilang keseringan, jarang juga. Baik, kita mulai. Basmalah sudah kita bahas kemarin itu ya. Al-Fatihah itu banyak namanya, yang saya sebut di sini cuma 3. Fatihatul Kitab itu Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Sab'ul Mathani. Saya enggak di sini cuma ada 40, mungkin 2 kali pertemuan ya. 40 halaman lebih, dan insya Allah nggak ada fotonya. Kalau dengan foto biasa 100. Nggak ada foto-fotonya di sini, jadi nggak kebanyakan halamannya. Kalau dibukukan di Word itu cuman 11 halaman. Itu insya Allah 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau saya lewat-lewatin sehari juga selesai. 2 jam juga, sejam juga selesai sih. Dari Ibnu Abbas, Qatadah. Nah, ini ada surat Al-Fatihah termasuk dalam golongan surat yang diperselisihkan apakah Makkiyah atau Madaniyah. Ada yang menyebut diturunkan 2 kali, di Mekah sekali, di Madinah sekali. Ada seperti itu.
dan riwayatnya masing-masing ada, bukan bagian kita, itu bagian ahli tafsir. Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang itu ada di dalam Quran itu. Walaqad ataina, sungguh kami telah menurunkan sab'an minal masani. Ada 7 ayat yang diulang-ulang. Yang kedua wal Quran al-azim, wal Quran al-azim, dan Al-Quran yang agung. Kemarin sudah kita bahas basmalah ya. Bagaimana bi itu mempunyai makna keterbukaan. B itu mempunyai makna kerendahan karena titiknya di bawah, mahkotanya di bawah. Dan B itu menggunakan kasroh. Kasroh itu adalah khofad. Khofad itu apa maknanya? Rendah. Kalau ahli nahu yang belajar nahu mengerti lah, ada rofa yang PS domah itu rofa. Ada yang nasob baris itu i'rob itu. Ada yang di bawah itu khofad. Khofad itu yang di bawah itu khofad. Kasroh itu salah satu ciri dari khofad. Apa khofad? Rendah. Dan barisnya adalah kasroh. Salah satu ciri tanda i'rob itu khofad, rendah, menggunakan kasroh. Kasroh mananya apa? Hancur. Di sini nggak ditulis, makanya saya baca hancur. Jadi untuk memasuki Allah, untuk menghadapi Allah, menghadap kepada Allah, bawalah kerendahan hati dengan hati yang hancur. Hancur maksudnya punya perasaan berdosa, punya perasaan hina, itu namanya kasroh, hancur. Juga dengan tadarruan wa khufyatan, itu berjumpa dengan Allah itu. Sebelum kepada ismullah ada bi-nya itu. Itu mana bi? Itu berlembar-lembar ahli tafsir itu membahas bi doang, Pak. Membahas huruf ba doang itu. Ismullah udah kemarin. Jadi nama-nama Allah itu sebelum kata bismillah kemarin ada yang nggak datang kan? Seperti bacaan minal aidin wal faizin. Sebetulnya ada kata sebelumnya yang tidak disebut. Sebetulnya ja'alallahu lana minal aidin. Semoga Allah menjadikan kita minal aidin. Karena huruf jar selalu harus punya muta'alliq ke belakang. Muta'alliq itu hubungan. Gak mungkin tidak ada kalimat sebelumnya. Kalau di depannya ada huruf jar ini, huruf bi. Seperti minal, min, pasti ada kalimat sebelumnya. Karena ba itu harus disambungkan ke belakang, nggak mungkin. Nah, ini juga sama. Bi, kata sebelumnya sebelum bi itu yang namanya ditakdirkan. Kalau istilah nahwu itu takdir itu bukan takdir rukun iman ke-6, dikira-kirakan. Takdiruhu, kalimat sebelum ba itu takdiruhu, kira-kira. Para ahli tafsir yang saya baca ini. Abda'u, aku mulai, al-soko, aku lekatkan, asta'inu, aku mohon, astagitsu, aku mohon keselamatan dari bahaya, minta tolong dari bahaya. Aku mulai dengan nama Allah. Aku lekatkan pekerjaan ini dengan nama Allah. Aku minta tolong dengan nama Allah. Aku minta diselamatkan dari bahaya dengan nama Allah. Jadi kita membawa nama Allah kepada pekerjaan kita. Karena itu, nah itu saya langsung aja ini. Karena setelah aku mulai, baru kepada ismun. Ismun berasal dari kata as-sumuwu, artinya yang dijunjung tinggi. Udah sering ya ini. Menyebut nama itu tujuannya menjunjung tinggi nama Allah, dan kedua mengabadikan nama Allah dalam pekerjaan kita. Kalau pekerjaan sudah dibubuhi, dimasuki basmalah sebelumnya, maka pekerjaan itu menjadi bermakna, menjadi berkah, menjadi spiritual sifatnya. Tapi kalau basmalah kalau pekerjaan tanpa basmalah, pekerjaan itu namanya sekuler.
Sekuler itu apa maknanya? Duniawi, hanya sebatas duniawi saja. Misalkan saya minum tanpa basmalah, seret minum. Pekerjaan saya hanya manfaat untuk di dunia ini saja, tapi tidak sampai ke akhirat, tidak abadi, tidak spiritual sifatnya, bukan sebuah pengabdian minum itu. Tapi kalau dimasuki basmalah, pekerjaan menjadi bermakna, menjadi spiritual, menjadi berkah, dan menjadi abadi. Terus ya salah satu makna sekuler itu hanya sifatnya duniawi saja tanpa basmalah. Tapi konsekuensinya, orang yang sudah membaca basmalah, ini ayatnya, hadisnya tadi, segala perbuatan yang diawali, yang bagus, yang tidak diawali dengan basmalah, maka akan terputus, tidak menyeberang ke akhirat, tidak abadi, dan tidak bermakna. Tapi ada konsekuensi. Orang yang sudah membaca basmalah itu konsekuensinya adalah kita dituntut untuk mengerjakan pekerjaan yang dibacain basmalah tadi itu sesuai aturannya. Tuntutan berikutnya harus ada jujur, harus amanah, harus sungguh-sungguh mujahadah, dan harus ihsan, harus baik. Ini tantangan yang tidak sederhana di sini. Apa tantangannya? Orang yang membaca pekerjaan, orang yang membaca basmalah harus lebih bagus daripada orang yang tidak membaca basmalah. Ini tantangannya. Jangan lebih buruk. Pekerjaan orang yang diawali dengan basmalah harus lebih jujur, harus lebih amanah. Orang yang memimpin dengan basmalah, ini tantangannya yang tidak gampang. Kenapa begitu? Karena nama Allah dibawa-bawa ke situ. Kita sudah memproklamirkan bahwa pekerjaan saya ini spiritual, suci, sampai ke akhirat. Ya gak mungkin di bawah orang yang melakukan sesuatu tanpa basmalah, tanpa jaminan Allah. Allah dibawa kepada pekerjaan kita, maka pekerjaan harus bagus. Ya minimal kalau minum, kalau makan pakai tangan kanan, pakai basmalah mestinya pakai tangan kanan tuh. Mestinya. Itu yang berat di sini, konsekuensi dari basmalah itu. Konsekuensi dari membawa Allah kepada pekerjaan itu harus lebih bagus. Kalau nyapu harus bagus, kalau ngepel harus lebih bersih. Sudah pakai basmalah, jaminan Allah. Dalam surat Al-Fatihah itu Allah memperkenalkan dirinya dengan 4 sifat. Mengenalkan dirinya dengan menyebut 4 sifat. Kemarin sifat Allah itu ada 2 macam ya. Jadi Allah mengenalkan Ar-Rahman, Allah mengenalkan dirinya Ar-Rahim, Allah mengenalkan bahwa dirinya adalah Rabb, Allah mengenalkan dirinya adalah Malik. Kemarin sudah dibahas, sifat Allah itu ada 2 bagian. Yang pertama ada yang jalaliyah, konotasinya agung, luhur, jauh, tak tertandingi, itu jalaliyah. Yang kedua jamaliyah, sifat jamaliyah, keindahan, latif, lembut. Nah ini saya sebut sini. Malik, aziz, jabbar, qahar, mutakabbir, hakam, hakim, al-adlu, muntakim, qawi, dan seterusnya. Dari yang 99 itu ada yang mengandung jalaliyah, sifat ketinggian, keluhuran, keagungan. Posisi kita jauh, tidak sama, tidak ada kesamaan sama sekali. Dan kedua, sifat Rahman, Rahim, Salam itu namanya jamaliyah, sifat-sifat keindahan. Dalam The Tao of Islam, Saseko Murata menyebut sifat jalaliyah itu sebagai maskulin. Kalau sifat jamaliyah itu adalah feminin. Alam raya ini hanya menyerap 1 atau 2 sifat dari Allah itu. Menyerap. Batu menyerap jalaliyah, singa menyerap jalaliyah. Kan ganas, sadis, syadid, singa. Tapi angin yang sepoi-sepoi itu menyerap sifat jamaliyah, keindahan.
Kemudian bunga mawar yang indah menyerap sifat jamaliyah. Hewan juga sama, ada menyifat jamaliyah dan jalaliyah. Kucing itu menyerap sifat jamaliyah, tapi ada jalaliyahnya juga. Nah, itu. Ada sifat maskulin, ada sifat feminin. Maskulin feminin itu jangan dipahami laki-laki dan perempuan jenis kelamin. Saya sebut maskulin feminin itu di sini bukan itu maksudnya. Dalam diri kita itu ada feminin, ada maskulin. Di ibu-ibu juga sama, ada feminin, ada maskulin. Kalau ibu-ibu sedang marah kepada anaknya atau kepada suaminya dengan omongannya, dia sedang menampilkan maskulinnya. Ya. Tapi kalau sedang bapak-bapak juga kalau sedang memimpin, yang sedang bermain adalah sifat maskulin. Kalau sedang bekerja, yang sedang bermain adalah maskulin. Apalagi kalau sedang marah, sifat maskulinnya yang menunjukkan kegagahannya itu. Tapi kalau bapak-bapak sedang ngasih cucu dengan bahasa yang dicadel-cadelin, ini ada kelupuk katanya, ini di mama. Bapak itu sedang menampilkan feminin itu, feminin. Ketika kita sedang kasihan dengan orang dan kita memberi, yang sedang tampil rasa kasihan itu namanya feminin. Tapi ketika kita sedang mengutuk orang, ada yang menyalip, kita kutuk, kita marahin, yang sedang keluar adalah maskulin. Itu yang dimaksud feminin maskulin. Allah merajai, Allah perkasa, Allah maha jabbar, maha memiliki kesombongan, memiliki kebesaran, penakluk, menghukum, adil, muntakim, menghukum, pendendam, kuat, malikul mulk, itu sifat keagungan. Sebaliknya Rahman, Rahim, Salam, Mukmin, terpercaya, Muhaimin, memelihara, Halim, santun, Latif, lembut, Ghafur, mengampuni, Syakur, berterima kasih. Itu sifat-sifat feminin, sifat-sifat jamaliyah. Sifat-sifat jalaliyah Allah melahirkan rasa cemas, rasa takut. Sifat-sifat jamaliyah melahirkan rasa cinta dan rasa rindu. Posisi manusia di hadapan sifat Allah yang jamaliyah itu, Allah itu begitu dekat, begitu dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib la tahzan innallaha ma'ana. Tapi di hadapan sifat jalaliyah, manusia itu, makhluk Allah itu jauh, tak tertandingi. Laisa kamislihi syai'un, itu jauh. Tidak ada yang seperti dia. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang setara dengan dia. Dia jauh. Ada istilah lain seperti, tapi saya tidak sebut. Kalau jamaliyah itu syabih, sifat-sifat yang syabih, punya keserupaan dengan manusia. Dalam arti misalkan Allah lembut, manusia juga kan lembut, bisa dengan keserupaan sebutan. Allah mengetahui, manusia juga mengetahui. Allah itu menyayangi, manusia juga, itu namanya disebut syabih. Hanya keserupaan saja, tapi jauh ada perbedaan sebetulnya. Itu yang sangat dekat dengan manusia, itu namanya jamaliyah. Nah, maka gabungan dari jamaliyah dan jalaliyah itulah Allah. Maka Allah disebut al-jami. Jami itu yang mengerangkum, yang menggabungkan dua sifat, jalaliyah dan jamaliyah. Jalaliyah melahirkan kita merasa ciut, merasa takut. Jamaliyah melahirkan rasa harap dan cinta. Maka kedua ini dalam berdoa itu dituntut. Harap, cemas. Harap, cemas. Kita sering mendengar ya itu, bahwa dalam berdoa itu harus ada perasaan harap, roja, dan ada perasaan khauf, yaitu takut atau cemas. Takut karena hukumannya, takut keadilannya, takut siksanya, tapi harap dengan rahmatnya, harap dengan kelembutannya. Seperti itu. Menurut
Salah seorang ahli tafsir itu, saya nggak sebut ya siapa. Di dalam Asmaul Husna itu minimal ada 3 yang bisa kita ambil. Saya tidak sebut di sini maksudnya. Ini tadi gabungan dari Jamaliyah, Jalaliyah, dan Kamaliyah. Mempelajari sifat Allah yang 99 itu 3 level minimal yang saya tahu. Yang pertama adalah mempelajari 99 Allah adalah sarana untuk mengenal siapa Allah, ma'rifatullah. Jalan mengenal Allah itu dengan melalui Asmaul Husna. Siapa Allah itu? Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maka ini pelajaran elementary, menghafal saja buat anak-anak di TPA ini. Diwajibkan supaya hafal dengan terjemahnya. Insya Allah anak-anak TPA bisa tuh. Itu sarana atau pintu mengenal Allah itu lewat Asmaul Husna. Ini penting karena kita ibadah itu gak mungkin kepada yang tidak mengenal, kepada Tuhan yang kita tidak kenal. Maka Allah di Al-Fatihah itu sebelum ayat kelima, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdi, 1-4 Allah mengenalkan siapa dirinya. Dan itu juga menjadi alasan kenapa Iyyaka didahulukan. Iyyaka mengenal dulu yang disembah, itu maksudnya Pak. Baru na'budu. Ini luar biasa kalau menurut saya, urutan-urutan logis di surat Al-Fatihah itu buat saya, makanya saya harus pelan-pelan ya. Sebelum Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelum kita beribadah dan mohon pertolongan, kenali dulu Allah di ayat 1-4. Allah itu Ar-Rahman, Al-Malik, Allah itu Rob, Allah itu Rahman, Rahim, Malik sama Rob. Iya, 4. Dari 4 Al-Fatihah ini, yang maskulin, yang Jalaliyah cuma 1, Al-Malik. Maka yang sifat kelembutannya ada 3, Ar-Rahman, Ar-Rahim sama Rob. Dan di 99 nama Allah itu lebih banyak sifat kelembutannya daripada sifat maskulinnya, daripada sifat Jalaliyahnya. Itu pesannya apa? Untuk tampil di muka bumi ini harus lebih banyak mengandalkan kasih sayang, kelembutan ketimbang kekerasan. Itu pesannya. Allah juga mendahulukan sifat Rahman Rahim dari sebelum sifat-sifat yang lain dikenalkan. Dan inilah sifat yang paling mendahului. Nanti yang paling dominan, paling banyak disebut itu Rahman Rahim. Semua sifat Allah yang 97 diliputi semuanya dengan Rahman dan Rahim. Nanti apa Rahman Rahim itu kita bahas. Yang kedua, tadi sarana atau pintu mengenal Allah itu menghafal Asmaul Husna dan terjemahnya. Bismillah. Kedua, mempelajari nama-nama Allah itu untuk dijadikan tawassul. Tawassul dengan Asmaul Husna itu sunnah. Berdoa menggunakan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, berdoalah kamu dengan menggunakan sarana Asmaul Husna. Menggunakan sarana Asmaul Husna dalam berdoa, itulah tawassul yang sunnah. Apa sih tawassul kayak apa? Nah, saya kasih ilustrasi. Ini seseorang, karena dulunya pesantren di MBS, hafalah Quran barang berapa juz gitulah, agama juga tahu. Lalu kuliahnya di UI kedokteran, misalnya, ya amin aja lah, kedokteran. Jadilah dokter. Tapi dia ada basic keustadaan juga. Setelah punya istri, punya anak, banyak disukai masyarakat, maka diangkat jadi RT. Jadilah pada diri seorang ini RT, ustadz,
dokter. Kalau Bapak perlu KTP, perlu pengantar untuk bikin KTP, Pak panggil siapa? Pasti panggil, wahai Pak RT saya minta tolong. Karena kebutuhan kita adalah KTP. Tapi kalau Bapak ngurusin masalah kesehatan, mau bertanya masalah kesehatan, apa panggil RT? Enggak, panggil kualitas dia yang kedua. Hai Pak Dok, hai Dok, saya ada masalah nih tentang ginjal atau bagaimana. Kalau bertanya kesehatan dan pasti kita panggil Pak Dokter. Tapi kalau soal agama, apa Bapak panggil dokter atau panggil RT? Pasti Bapak panggil Ustadz. Allah itu punya 99 nama. Panggil sesuai kebutuhan kita tadi. Kalau kita ingin rezeki, panggilnya apa? Ya Razzaq, ya Ghani, ya Wahhab, ya Bar. Berilah saya rizki. Itu yang dimaksud dengan berdoa menggunakan sarana Asmaul Husna. Kalau kita ingin ilmu, ya Allah, ya Alim, ya Rashid, ya Alamul Ghuyub. Ya Allah, ya Rashid, ya Alamul Ghuyub. Kalau kita ingin disayangi, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah saya. Kalau kita lemah ingin mendapat kekuatan, ya Qawi, ya Matin, ya Qahhar, ya Aziz, ya Jabbar, panggil yang gagah-gagah itu. Itu yang kedua yang dimaksud menggunakan Asmaul Husna sebagai sarana berdoa. Itu lebih pas. Meskipun panggil ya Allah juga bagus, boleh juga, tapi pergunakan itu nama Allah yang lebih tepat itu. Ya, kita memanggil nama Pak Udin juga kepada yang tadi boleh aja kan, manggil namanya boleh. Tapi kan ini lebih pasnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, ini lebih penting. Menghayati, yang ketiga itu belajar Asmaul Husna. Yang ketiga paling penting adalah kita menghayati nama-namanya untuk membimbing akhlak kita. Kalau ingin memiliki akhlak yang baik itu yang paling efektif adalah menghayati sifat-sifat Allah yang 99 itu. Misalnya kasih Ar-Rahman Rahim, latihan menyayangi orang, latihan berbelas kasihan dengan cara berbagi, itu sedang mengamalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mengasah empati kita itu yang sedang bekerja Ar-Rahman Ar-Rahim. Melihat orang susah kita kasih makan, yang sedang bekerja adalah Ar-Rahman Ar-Rahim yang sedang kita latih itu. Kalau ada orang bersalah kita memaafkan. Memaafkan itu melatih sifat Al-Afu Allah, sedang menghayati sifat Al-Afu dari Allah. Sedang menyerap sifat Allah Al-Afu. Ada orang bersalah kita maafkan, kita ampuni. Orang minta maaf kita ampuni, sedang menghayati sifat Ghafur dan Ghaffar. Sedang belajar begini kita sedang mengamalkan apa? Sedang menghayati sifat apa? Menghayati sifat ilmu. Dan Allah menyukai orang yang berusaha meniru. Sebagaimana orang tua menyukai kalau anaknya meniru sifat dia. Orang tua pasti senang kalau anaknya meniru sifat dia. Allah juga sangat suka dengan orang yang meniru hambanya, meniru sifat-sifatnya. Salah satu hadisnya, irhamu man fil ard, sayangi yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama. Allah akan menyayangi kalian. Yang ada di langit akan menyayangi kamu, Allah itu. Kalau Allah Ar-Razzaq, suka dengan orang yang memberi rezeki. Kalau Allah Al-Alim, suka kepada orang yang belajar. Pokoknya semua yang sifat-sifat yang ada 99 itu kalau kita tiru Allah menyukai, kecuali sifat-sifat tertentu yang khusus untuk Allah, yaitu Al-Mutakabbir, sombong. Tapi Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Allah sangat suka dengan orang yang kreatif, yang suka bekerja, yang rajin bekerja. Itu sedang meniru sifat Allah Al-Khaliq, Al-Muhaimin. Guru yang membimbing itu Muhaimin namanya. Itu Al-Muhaimin, yang maha mengayomi, membimbing. Itu tentang Asma al-Husna. Masuk kepada Rahman.
Kemarin baru membahas Bismillah dengan nama Allah. Sekarang kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya nggak keburu-buru, nyantai aja. Kalau nggak selesai 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Bisa 1 buku tebal Al-Fatihah itu. Rahman Rahim itu berasal dari kata satu aja, rahmatun. Dua-duanya Rahman Rahim itu asal katanya rahmatun, ar-rahmatu. Apa ar-rahmatu? Riqatun taqtadil insana ilal marjuh, ilal marhum, ya. Apa rahmat itu sih? Riqatun, kelembutan. Taqtadi yang mendorong seseorang, al-insan mendorong seseorang ilal marhum, untuk memberikan kebaikan pada yang dikasihi. Itu definisi rahmah. Kelembutan seseorang yang mendorong untuk melakukan kebaikan pada yang dikasihi. Dalam kalimat ini ada 2 kata yang menjadi batasan pengertian rahmah, yaitu 1 kelembutan, yang kedua adalah kebaikan. Rahmat itu kelembutan dan kebaikan. Al-Mawardi mendefinisikan rahmat sebagai anugerah untuk orang yang membutuhkan. Anugerah untuk orang yang membutuhkan. Kalau bapak-bapak ngopeni orang yang membutuhkan bapak-bapak, peduli dengan orang yang membutuhkan bapak-bapak, berarti bapak-bapak sedang memiliki sifat rahmah, sifat rahmat. Peduli dengan yang membutuhkan. Bahkan tidak diminta tolong, kita sudah memberikan. Bapak butuh ini ya, oke. Ibu butuh ini, saya berikan. Yang mendorong orang melakukan kebaikan itu namanya rahmah. Riqah, kelembutan dan kebaikan. Nah, ada yang tantangannya. Rahmat itu, yang orang yang memiliki sifat rahmat itu, meniru sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu, selalu melihat orang, selalu menginginkan orang dalam kebaikan apapun itu, dan menyukai orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu, bukan sebaliknya. Dan ciri orang yang busuk hatinya adalah selalu ingin melihat orang itu dalam keadaan buruk, namanya dengki. Melihat orang lain susah, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Melihat orang senang, melihat orang kebaikan itu padahal kan nggak ngapa-ngapain sama dia ya, dia tidak ada hubungannya, tapi orang tuh di belakang itu ngomongin atau misalnya kayak gitu. Itu berarti di belakangnya nggak ada rahmat, itu orang begitu. Orang yang bersifat kerahmatan itu tidak akan terlalu usil mulutnya melihat apapun yang dilakukan orang asal tidak merugikan dia. Tidak akan usil, tidak akan kok begitu ya. Nggak bakalan ribet mulutnya dengan melihat orang lain dengan melakukan hal-hal yang baik. Kecuali kalau melihat hal yang buruk, pasti dia menolak. Selama orang itu dalam kebaikan, dia tidak akan ngomelin di belakang, tidak akan membicarakan keburukannya di belakang kalau ada rahmah. Karena orang yang punya rahmah itu selalu ingin melihat temannya itu dalam kondisi baik. Seperti orang tua terhadap anaknya. Apapun yang dilakukan orang tua tujuannya untuk yang dia kasihi. Kelembutan yang mendorong orang untuk memberikan kebaikan pada yang dikasihi. Ini kata kuncinya. Apapun yang ada di kepalanya itu kebaikan buat yang dikasihinya itu. Seperti orang tua terhadap anaknya, bukan sebaliknya. Oke. Konsep cinta yang lain di dalam Quran adalah dalam hadis al-mawaddah, menginginkan kebaikan bagi yang dicintai. Kalau memang benar-benar kita mencintai sahabat kita, maka ini kata kuncinya, menginginkan kebaikan. Apakah betul kita punya sahabat, kita menyukai sahabat kita, menginginkan kebaikan? Itu kata. Kalau ini yang ada, berarti kita ada cinta di situ. Selalu menginginkan kebaikan. Kita tidak akan membicarakan keburukannya. Orang yang punya cinta tidak akan membicarakan keburukannya di belakang. Tidak akan ngomelin di belakang. Mahabbah, pohon kebencian, pohon kebaikan. Ra'fah, mengasihi, ridho,
tidak memurkai. Ridho itu rela aja. Sahabat kita begitu, rela aja, lega saja, tidak ada soal dengan kita itu sahabat kita seperti apapun. Itu namanya cinta, rahmah. Itu tanda hati itu bersih, tidak ada persoalan dengan siapapun selama dia tidak merugikan kita dan tidak melanggar syariah. Woles aja, easy going aja, enak. Ini ayat tentang sifat Allah yang paling dominan adalah rahmah. Qul, katakanlah Muhammad, liman, milik siapakah ma fis samawati wal ar, yang ada di langit dan di bumi. Katakanlah milik Allah. Qulillah. Nah, di sini kalimat kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan, telah memaktubkan kepada dirinya adalah sifat kasih sayang, sifat belas kasihan. Jadi yang Allah inginkan selalu adalah kebaikan buat makhluknya. Ada 3 wujud rahmat yang sering saya bahas: rahmat umum, rahmat khusus, rahmat tersembunyi. Rahmat umum itu makan, minum, punya rumah, bisa bicara, bisa melihat, bisa berlari, sehat, semuanya itu rahmat umum diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Ada rahmat khusus, talent kita, keahlian kita, kebakat kita, kecerdasan khusus milik seseorang. Itu ada kecerdasan, ada 8 kecerdasan ya. Ada kecerdasan matematis, ada kecerdasan kinestetis, gerak, ada kecerdasan visual, kecerdasan melihat, ada kecerdasan linguistik, kecerdasan berbicara seperti Ustadz Zainuddin MZ, itu linguistik. Ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan interpersonal. Wah, ada kecerdasan itu. Ada kecerdasan spasial. Spasial itu kecerdasan melihat ruangan-ruangan. Interior itu, para interior itu dan arsitek itu kecerdasan spasial, tata ruang. Itu spasial. Menata ruang. Itu spasial. Jadi kalau anak kita tidak bisa matematika, nggak bodoh, belum tentu bodoh. Mungkin dia gaulnya bagus, mungkin bergaulnya hebat, itu interpersonalnya bagus berarti. Jangan sedih. Kita tuh kalau matematika anak jeblok itu langsung sedih, oh anak saya bodoh. Belum tentu di bidang lain sukses. Dale Carnegie pernah menulis kan, orang-orang jadi pengusaha itu dulu di sekolahnya itu rankingnya 25 ke atas. Kalau ranking 1 sampai ranking 10 itu umumnya jadi dosen. Karena rankingnya bagus maka dia kuliah lagi jadilah ilmuwan, ya sukses juga, tapi jadi dosen. Kalau ranking 11 sampai ranking 29 umumnya jadi pekerja di kantor, jadi pegawai. Jadi profesional. Karena dia tidak kuliah lagi, ya kerja dia, jadilah profesional. Nah yang ranking 30 ke atas di kantor gak diterima, jadi dosen juga kagak, dia gak minat. Akhirnya apa? Dagang dia. Nah itulah pengusaha itu adalah ranking 30 ke atas rata-rata itu. Jangan main-main. Itu kejadian banyak Pak di kelas itu. Ranking 1 ujungnya jadi guru SD. Jadi apa? Karena dia kuliah. Yang tidak punya ranking jadi pengusaha. Itu di tempat saya begitu tuh, ada tuh. Wah, susah sekolah tapi paling kaya. Sekolahnya paling bodoh matematikanya. Jadi jangan anak itu kalau tidak punya bakat jangan dilecehkan. Jangan. Dia calon pengusaha itu kalau ranking 30 ke atas itu udah pasti. Nah, karena di kantor tidak diterima, jadi dosen tidak diterima, ujung-ujungnya kan dagang dia. Dan Dale Carnegie menyebut daftar itu. Orang yang punya kecerdasan tinggi banyak bekerja pada orang yang IQ-nya rendah. Itu di Amerika. Banyak itu. Nah, di kita juga sama itu. Siapa? Yang itu pengusaha-pengusaha di kita juga orang-orang cerdas itu. Nah, kalau contoh lah menteri-menteri yang sekarang kan bekerja pada Jokowi. Itu Jokowi kan ya biasa gitu, bukan doktor. Tapi dia membawahi orang yang doktor, profesor di bawahnya kan. Nah itu salah satu contoh yang paling bagus itu.
terlepas dari segala macam itu urusan itu yang lain itu. Ini Pak paling penting ini. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini. Saya membahas dalam khutbah Jumat hanya basmalah bismillahirrahmanirrahim. Setelah khutbah ada yang datang orang tua saya itu, al-uswah itu. Saya baru dengar kata ini. Selama ini Ustadz neraka. Wah ini enak. Mungkin orang ini banyak dosa nih saya kira. Ketika Allah menetapkan penciptaan, Dia tulis di sisinya, di samping di arasy itu, Dia tulis kalimat besar katanya. Kalimatnya ini, rahmati sabaqat ghadabi. Ada kalimat yang lainnya hampir sama isinya. Saya cantumkan satu aja. Rahmati yang kedua mengalahkan ya. Yaglibu ghadabi atau ghalaba ghadabi. Rahmatku lebih mendominasi kemurkaanku. Di sini terjemahnya orang mendominasi. Padahal sabaqat artinya mendahului, Pak. Sebetulnya, meskipun diterjemahkan mendominasi boleh, tapi ada terjemahan lain. Sabaqat itu musabaqah, itu kan saling mendahului, Pak. Musabaqah itu saling mengungguli. Musabaqah itu saling mengungguli, saling mendahului. Sabik. Fastabiqul khairat artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sabaqat mengungguli, mendominasi, mendahului. Boleh itu tiga-tiganya terjemahnya. Kemurkaanku. Ini penting. Rahmatku mendahului, mendominasi kemurkaanku. Kalau di hadis lain, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dengan rahmat Allah maka orang yang dosanya banyak selesai, bisa habis. Gak ada artinya dosa. Ini kalau bicara ini memang orang akan berharap terus jadinya kelemahannya. Nggak apa-apa berdosa juga. Allah Maha Pengasih Penyayang. Itulah sisi ekses buruknya itu. Tapi ini akan melahirkan harapan yang luar biasa bagi pada hamba itu. Sebagaimana orang tua lebih dominan kasih sayangnya kepada anaknya daripada dendamnya. Seperti apapun kelakuan anaknya, orang tua pasti memakluminya, memaafkannya. Orang tua aja seperti itu, padahal kasih sayang Allah dibandingkan orang tua nggak ada apa-apanya, jauh kemana-mana. Tapi Bapak merasakan sebagai orang tua, apapun yang dilakukan anak itu kayaknya ridho aja bawaannya, ridho aja bawaannya. Allah juga bukan kurang lebih daripada orang tua. Kesimpulan, kesimpulan dari buku apa judulnya itu saya lupa lagi. Tafsir Akbar. Tafsir Akbar ya pernah dibahas sama Pak Narmo dulu dengan tokoh Muhammadiyah. Fikih Akbar. Ini saya ambil dari situ. Mewajibkan sikap dasar rahmah. Mewajibkan sikap dasar rahmah pada dirinya merupakan hukum tertulis agung pertama yang ada di alam semesta. Allah mewajibkan sifat dasar rahmah itu mendahului dari yang lain-lainnya. Hukum tertulis agung pertama yang ada di alam semesta. Mestinya jadi manusia juga sama, menetapkan sifat rahmah itu menjadi yang dominan dalam diri itu daripada sifat yang lainnya. Maka sifat yang lain akan menjadi indah kalau didahului dengan sifat rahmah ini. Dalam sebuah hadis, ini banyak hadisnya versinya ini. Saya ambil yang ini. Innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmatan yauma khalaqa samawati wal ard. Faminha kullu rahmatin minha tibaqa ma baina samawati wal ardh fa minha ta'tibul walidatu ala walidayha dan seterusnya ya. Allah menciptakan 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkan ke bumi kepada jin, manusia dan hewan dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasihan dan menyayangi. Dengannya pula binatang mengasihi anak-anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat di akhirat nanti, yaitu untuk orang yang beriman
di akhirat. Ada versi banyak nih, ada yang versi begini. Dengan rahmat itu seorang ibu sangat santun menyusui anaknya. Dengan satu rahmat itu atasrbut thair wal wuhush minal ma, burung dan binatang buas minum pada air yang sama. Fabiha, dengan rahmat itu ta'ishu al khalaik atau tarohamal khalq, berkasih-kasihan seluruh makhluk. Di sini ada. Dan yang keempat, dengan satu rahmat itu tarohamal ta'ishu al khalaik, hiduplah makhluk ini. Nah, ada lagi di hadis tentang rahmat itu, dengan rahmat itu seekor kuda mengangkat kakinya demi mempersilahkan bayinya untuk nyusui, katanya, mengangkat kakinya. Dan saya akan tambahkan, dengan satu rahmat itu kaki ayam tidak memecahkan telur yang dieraminya. Padahal satu rahmat itu, padahal ayam itu beratnya bisa 2 kilo 3 kilo itu induk ayam itu, tapi telurnya tidak terinjak, tidak pecah. Padahal kakinya kan kenceng, keras itu bisa pecah telur itu. Tapi karena ada kasih sayang yang dititipkan oleh Allah pada ayam itu, maka dia tidak memecahkan. Saya tambahkan lagi, dengan satu rahmat itu kucing yang menggigit kuduk atau leher anaknya itu tidak sakit, nyantai aja kucing itu. Padahal kan digigit di bawah tuh, orang Kalimantan menyebutnya jerinting, di jerinting itu, nggak sakit. Itu rahmat dititipkan kepada Allah dan hewan semuanya. Ikan mujair itu memasukkan anak-anaknya ke dalam mulutnya, itu kecil-kecil tuh ketika ada ancaman, tapi ketika ancaman nggak ada dikeluarkan lagi. Setelah ancaman datang pada masuk lagi ke mulutnya itu. Dimanapun ada rahmat Allah bisa disaksikan, di hewan-hewan itu, di burung, dimanapun ada. Hiduplah seperti itu, meneruskan. Saya kira baru Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi alhamdulillah bisa sih Pak, sebentar ya, 5 menit ini. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian dalam Quran ada 4 macam yang saya tahu ya, yang saya baca baru 4, mungkin ada yang lain. Ada hamdun, ada madhun, ada sanaun, ada syukrun. Semuanya namanya pujian. Hamdun itu pujian karena prestasi, karena kebaikan yang dipilihnya, ikhtiari namanya. Atau dipuji karena sebuah prestasi. Hamdun itu pujian karena pilihannya dan karena prestasinya. Orang belajar sampai dapat ranking 1, kita puji, kita kasih hadiah. Itu pujian karena prestasi, namanya hamdun. Ada orang melakukan kebaikan, wah kamu luar biasa, baik sekali, terima kasih. Itu hamdun. Nah, hamdun ya, pujian karena prestasi. Kenapa Allah menggunakan alhamdu? Karena prestasinya adalah Rabbil Alamin, mengurus seluruh alam. Nanti mana Rob ada ya, mengurus seluruh alam ini, menciptakan, mengurus seluruh alam ini, itu prestasi Allah. Maka menggunakan alhamdu, tidak menggunakan yang lain. Sebaliknya ada madhun, pujian bukan prestasi. Indahnya bukan mawar, bukan pekerjaan dia, gantengnya wajah bapak-bapak dan cantiknya wajah ibu-ibu bukan keinginan kita, kita tidak pesan. Itu bukan karena prestasi, yang begitu namanya madhun. Pujian bukan karena prestasi, tapi karena diberikan oleh Allah, given begitu. Makanya ada hadis, ahisu fi wujuhi al-maddahin, selemparkanlah kepada wajah yang suka memuji-muji. Bukan prestasi dia, tapi kita puji-puji, kan bukan prestasi dia, lemparkan. Tapi yang dilarang itu kan memuji-muji Pak. Kalau memuji doang boleh Pak. Kalau memuji-muji mah jelek, diulang tuh jelek. Kayak ustad diulang kan jelek, ustad kan jelek itu Pak. Haji diulang jelek, haji nah, gitu jelek. Memuji-muji jelek. Tapi kalau sekali memuji atau ustad bagus. Rasulullah itu sering memuji kok, sahabat-sahabat Nabi sering, namanya apresiasi, menghargai. Kata para motivator, saya lupa lagi. Pujian itu adalah untuk mengkonfirmasi, untuk memastikan, mengkonfirmasi bahwa yang saya lakukan itu benar. Itu penting, tujuan dari pujian
Kenapa ada itu? Tapi meskipun begitu kita harus mengucapkan alhamdulillah kalau ada pujian itu. Madhun, sanaun, pujian prestasi atau bukan prestasi, namanya as-sana'u. Kita jarang mendengar ini ya, kecuali kalau yang hafal doa setelah sholat. Setelah sholat ada kan, walahus sana'ul hasan, ada doa itu yang disundahkan setelah sholat. Saya selalu baca doa itu. Syukron itu ternyata pujian maknanya Pak, terima kasih. Tuh bagaimana memuji dilarang, kita diajarkan untuk bersyukur itu berterima kasih, itu maknanya pujian. Pujian yang paling khusus, lebih khusus daripada hamdun lagi, yaitu khusus kepada kebaikan yang baru saja dilakukan. Misalnya ibunya masak enak, kita terima kasih Bu. Ucapan terima kasih Bu itu pujian. Masakan ibu enak. Kalau di barat itu 3 kata itu sudah menjadi habit. Di timur jarang. Istri memuji suami memuji istrinya itu jarang. Nggak jadi habit. Kalau udah biasa ini. Yaitu apa? Pujian bukan pujian. Terima kasih yang jadi habit di barat yang belum di timur. Padahal orang Islam di timur itu. Terima kasih, tolong, kalimat terima kasih, dan kalimat sorry, maaf. Di barat itu jadi habit, tapi di kita belum itu. Kalimat tolong, kalimat maaf, kalimat terima kasih. Syukron, pujian. Kenapa di sini menggunakan alhamdu? Karena ada prestasinya. Rabbil alamin. Rabb maknanya al-Khaliq, pencipta, al-Malik, al-Mulk, pemilik, al-Malik. Rabb bermakna as-Sayyid, tuan. Rabb bermakna al-Mudabbir, manajer yang mengatur, mudabbir. Rabb bermakna Qayyum, yang bertanggung jawab. Al-Murabbi, Rabb bermakna pengasuh, pendidik. Rabb itu terdapat juga pada manusia. Orang yang mengurusin rumah, bertanggung jawab dengan rumah tangga disebut rubbat manzil. Orang yang mendidik disebut murabbi. Jadi dipakai juga untuk manusia itu, Rabb itu. Tapi dalam ilmu akidah yang ditulis oleh 3 ulama Mekah itu, Rabb adalah mengembangkan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan lain yang lebih sempurna. Itu Rabb. Kenapa guru disebut murabbi? Karena mengubah keadaan seseorang dari keadaan tidak bisa baca jadi bisa baca. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, maka disebut murabbi. Mengembangkan sesuatu dari keadaan tertentu pada keadaan lain yang lebih sempurna. Kalau Bapak nanam, kan asalnya kan belum sempurna tuh. Lalu Bapak urus tanaman itu mulai dari tanam, kemudian diurus sampai berbunga, sampai berbuah. Bapak ngurus tanaman itu disebut rubbat hadiqah, yang mengurusi kebun-kebun. Rubbat hadiqah. Kita disebut Rabb juga, tapi untuk dalam arti mengurusi yang kita urus. Perbedaan pemeliharaan Allah dan pemeliharaan manusia, saya baca cepat. Rububiyah Allah itu tidak saja kepada orang baik, tapi juga kepada orang jahat. Rububiyah Allah itu tanpa kepentingan dirinya. Rububiyah Allah itu tanpa mengurangi pembendaharaannya. Rububiyah Allah itu tanpa bosan dan kepenatan. Rububiyah Allah itu abadi dan terus menerus. Sedangkan manusia pemeliharaannya sebaliknya. Ada maunya, ada bosannya, dan hanya kepada orang baik biasanya. Itu manusia sebaliknya. Nah, alamin, kita berhenti di alamin. Nanti alamin artinya jamak ya. Jamak alamin itu banyak alam. Apa yang dimaksud dengan alamin? Yang pertama alam jamadat, dunia fisika. Yang kedua nabatat, dunia tumbuhan. Yang ketiga dunia hayawanat, hewan-hewanan. Yang ketiga insaniat, manusia. Al-Qardawi dalam bukunya menyebut alam yang diciptakan yang bawah diciptakan untuk mengabdi yang ada di atasnya. Jamadat untuk mengabdi kepada, bukan untuk mengabdi, melayani. Alam jamadat untuk melayani nabatat, hayawanat, insaniat. Jamadat dan nabatat diciptakan untuk mengabdi kepada hayawanat dan insaniat.
Jamadat, nabatat, hayawanat diciptakan untuk melayani insaniat. Jadi yang paling banyak mendapat pelayanan di dunia ini adalah insaniat. Kenapa? Karena manusia menyerap semua unsur yang ada di bawah. Dalam diri manusia ada jamadatnya. Dalam diri manusia itu ada sengjinjum, ada besiperum, ada mas aurum juga ada dalam diri. Dalam diri manusia itu ada tembaga cuprum, ada besi tadi, segala macam ada jamadat dalam diri manusia. Dalam diri manusia ada jamadat, ada nabatat, ada tumbuhan dalam diri manusia itu. Ada yang tumbuh karena kan makan tumbuhan. Dalam diri manusia ada unsur hayawanat juga. Unsur hayawanat itulah manusia. Makhluk yang paling lengkap mendapat fasilitas manusia. Malaikat ada ruh tapi tidak punya, ada akal tapi tidak punya jasad. Jin ada akal, ada ruh tapi tidak punya jasad. Malaikat tidak punya nafsu lagi. Manusia itu memiliki semuanya. Mulai jamadat, nabatat, hayawanat ada, akal ada, nafsu ada, roh ada. Maka manusia layak menjadi khalifah. Saya kira berakhir di sini. Nanti bagian kedua insya Allah akan disampaikan bulan Agustus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tujuannya adalah membahas ini supaya kualitas sholat kita lebih baik, karena dalam sholat kita setiap hari membaca surah Al-Fatihah dan waktu syuruk sudah masuk. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.